Pasti banyak kan yang penasaran sama kedua helm ini. Ini kayak TT-RZ dan juga KX1 Race GP yang kemarin baru di launching. Nah, alhamdulillah gue dapat invitation ke mini gathering mereka ke eksklusif rilis kedua helm ini. Kira-kira semenarik apa sih kedua helm ini? Baik, yang kita akan menyaksikan unveiling bersama-sama. Ini Pak Henry sendiri juga masih belum tahu begitu ya. 3, 2, 1. Wow, KX1 Race, KX1 One, KX1. Thank you Kayatin for having me buat acara launchingnya rilisan resminya buat Kayata TT-RZ dan juga KX Spark Race. Nah sekarang gue lagi di tempat ini baru lihat juga ternyata detail baru lagi buat yang TT-RZ. Jadi hari ini launching yang versi liverynya Bulega dan juga yang di KX Spark Race juga ada yang versi livery terbarunya. Kemarin gue ngeliat di IMS, sekarang di IMS. Nah ini ada lagi surprise-nya besar. Ini TT-RZ yang Enea Bastian ini liverynya. Yang mau gue liatin detail salah satunya tuh soal extended spoiler. Akhirnya KYT ngeluarin extended spoiler buat helm open face-nya. Cuma ini udah di dalam paket penjualan sebenarnya gitu ya. Dan ya ini sih kayak mengikuti demand-nya dari pasar. Cuman yang penting itu spoilernya sudah dites juga waktu mereka melakukan pengetesan ECE 22.06. Itu yang perlu gue highlight karena nggak semuanya, semua aksesoris itu dites waktu mereka pengetesan sertifikasi, dan ini tercertified bahkan sampai waktu menggunakan spoilernya waktu pengetesannya itu. Jadi ini sekali lagi bisa gue bilang the most advanced certified helmet open face di Indonesia, brand lokal, karena dia sudah tercertified ECE 22.06. Kayaknya ini yang pertama, setahu gue sih ini yang pertama ya, cuma nggak tahu ntar kalau misalnya ada lagi. Jadi mereka sudah menggunakan visor mechanism, sun visor di bagian bawah, dia punya 2 cell size, ada 2 EPS size, dan size helmetnya mulai dari extra small sampai ke extra double XL, double extra large gitu ya. Ada visor lock, sun visor, jadi ini paket lengkap sih. Lock sistemnya dia udah menggunakan metal, linernya oke. Jadi ya oke banget untuk detail-detailnya sebenarnya gitu. Untuk sertifikasinya atau untuk spesifikasi lainnya udah gue jelasin, dan ini salah satu nih bisa kalau misalnya mau detail, dan ini nggak pakai 3M nempel ini ya. Ini ada soketnya lagi yang udah presisi untuk menyimpan si spoilernya. Dan ini yang tadi rilis liverynya Bulega. Mantap ya. Iya. Emang belum gua jelasin semua fitur dari helm ini, termasuk soal fitmentnya. Cuman jangan khawatir, karena gue sempat cobain helmnya waktu mereka launching di IIMS, karena gue bikin vlog di sana buat acuan hobi. Jadi gue sempetin buat nyobain kedua helm ini, terus gimana fitmentnya. Coba lihat cuplikan vlognya acuan hobi di IIMS kemarin. Oke, di depan kita udah nyampe buat GV, yang berarti ini pasti ada KYT juga. Ini Bandung Helmet Gallery, buka butis ini. Itu dia ternyata. Cuman nih kondisinya masih agak penuh. Tunggu sebentar, karena sebenarnya vlog IMS belum publish waktu video ini tayang. Jadi nanti setelah publish jangan lupa tonton vlognya acuan hobi waktu di IMS kemarin. Ini ganteng sih. Dia itu punya 2 cell size, jadi ada mulai dari size X small sampai ke double XL. Dia tuh punya 2 cell size, ada size M dan size L. Begitu juga dengan IPS-nya. IPS-nya ini tuh punya 2 jenis IPS, 2 size IPS juga. Dan yang paling advance tuh ini sudah tersertifikasi ECE 22.06. Udah 22.06 untuk yang ini. Bentuknya nggak jauh beda kayak si apa ya?
Garisannya tetap turun dari si NFJ, kalau full face-nya dari yang kemarin yang baru rilis juga R2R, dan yang ini versi open face. Detailnya cukup menarik, ada branding logo di bagian belakang, dia kayak stiker timbul di sini. Ini juga simple, ada TTRZ di sini. Ini untuk outlet ventilation, spoilernya manis, tidak berlebihan. Dia ini KYT selalu punya ciri khas untuk helm-helm open face-nya gitu. Garisan juga ini selalu ciri khas, mulai dari zaman titik course sampai ke yang sekarang, ini ciri khasnya selalu ada garis sebelah samping sebelah sini. Untuk ventilasinya dia mirip kayak yang R2R, dan juga sama yang KX1 Press juga sama, karena R2R itu turunan dari si KX1 Press. Jadi ventilasinya sekarang udah mulai pakai dual ventilation di bagian top air-nya di sini. Ini full fitur untuk helmnya. Dia double visor, mekanisme di bagian bawah di sini. Ini mekanismenya smooth karena dia pakai kabel kalau nggak salah. Dan untuk visornya sudah ada push pin. Ini push pin untuk pin lock di sini. Cuman dia masih pakai bautnya terlihat. Inner linernya kelihatan mewah sih untuk helm ini. Dan ini harganya buat gue sih ini sangat cukup worth it. Kan harganya dia dibanderol Rp950.000 untuk yang solid color, untuk yang grafis sedikit lebih mahal. Sistem pengunciannya, lock sistemnya menggunakan Micrometric Retention System yang udah stainless di sini. Ini pasti punya sertifikasi juga biasanya. Ini sertifikasinya E11, size-nya M. Oke, ini tangguh banget sih buat di tahun 2024. Ini apa ya, pendatang baru yang tangguh banget, walaupun mereka sebenarnya udah rilis di Eropa dan baru masuk ke Indonesia saat ini. Jadi gue sangat menunggu helm ini sebenarnya. Size S, kita coba size S, mudah-mudahan oke. Ini size S, size-nya pas banget, oke banget. Bagian cheek-nya di sini, untuk bagian pipinya dia maju ke depan. Ini cocok buat touring, buat cruising juga bisa, buat commuting juga lebih enak lagi. Jadi gue nggak lebih safe aja waktu pakai helm ini bagian pipinya gitu. Dan improvement fitment dari si TTRZ ini sangat meningkat jauh dibandingkan dengan yang NFJ menurut gue. Cuman ntar kita lebih background gitu lagi di studio. Cuman ini oke banget, fitmentnya oke, meningkat jauh menurut gue. Jadi kita coba saja di garage. Jadi conclusionnya, kedua helm ini menurut gue sangat menarik, sangat layak buat ditunggu nantinya waktu udah siap dibeli, karena sekarang masih sistem pre-order untuk yang TTRZ. Dan kenapa bisa gue bilang seperti itu? Yang pertama kita ngomongin soal cell size-nya dulu. Jadi TTRZ punya 2 buah cell size dan juga punya 2 IPS size. Itu bukan cuma soal safety-nya, itu perangkat lengkapnya juga buat jadi tembus ke ECE 22.06 salah satunya. Jadi ini helm merupakan the most advanced certified helmet open face brand lokal saat ini menurut gue, karena nggak ada lagi yang 2206 cuman TTRZ ini. Dan ngomongin soal dua cell size tersebut, jadinya kita punya fitment yang beneran cocok, beneran nyaman dengan kontur kepala kita, dengan lingkar kepala kita. Jadinya bisa sangat menyesuaikan dengan lingkar kepala setiap penggunanya. Kalau misalnya kita pakai yang size-nya medium, kita pakai cell size outernya yang lebih kecil, termasuk juga dengan IPS-nya. Jadi itu good point sih. Jadi kita beneran dapat kenyamanan dari sebuah helm gitu waktu punya dua cell size dan juga dua IPS size. Itu yang pertama soal sertifikasinya, juga soal si cell size-nya. Lanjut soal perangkat lainnya, karena sekarang akhirnya TTRZ atau KYT nambahin paket lengkapnya menggunakan extended spoiler, walaupun ini selera masing-masing mau dipakai atau enggak. Cuma seenggaknya sekarang KYT punya opsi tersebut, udah termasuk di pembelian ada extended spoiler, paket ganteng kayaknya. Nah ini yang good point-nya, waktu pengetesan di ECE 22.06, spoiler tersebut disandingkan juga, dipakai juga. Jadi di tesnya tuh tanpa menggunakan spoiler dan juga menggunakan spoiler. Jadi perangkat tersebut waktu di pengetesan wind tunnel test juga dapat nilai yang bagus,
Jadinya nggak masalah. Spill di sini pun ditempelinnya bukan pakai 3M, tapi emang ada slot-slotnya, tinggal masang doang gitu. Nah itu good point juga, jadinya nggak berantakan loh. Kita mau buka tinggal dibuka, mau pasang ya tinggal pasang. Jadi plug and play, nggak harus pakai 3M lagi atau adhesive perekat lagi gitu. Jadi itu good point sih menurut gue untuk extended spoilernya gitu. Lalu kelebihan lainnya, secara singkat gue jelasin, ada EQRS, jadi dia emergency quick release system untuk sebuah open face, good point juga. Lalu sudah ada push pin, dia kompatibel dengan pin lock 70, dia dual visor, mekanisme di sebelah bawah karena udah masuk 2.06, jadi mekanismenya di bawah. Dan yang lainnya soal harganya menurut gue dengan apa yang ditawarkan dari helm ini sangat terjangkau, karena harganya di bawah 1 juta untuk yang solid color. Harganya 950.000 aja untuk KYT TTR Jet ini. Sebenarnya gue sempat mengira bakal harganya 1,4 juta, jujur aja, tapi ternyata di bawah 1 juta, jadi ini cukup worth it. Dan untuk yang grafisnya di 1.050.000 rupiah, dan untuk yang replika pembalap grafisnya dia di 1.100.000 kalau nggak salah, atau 1.080.000 sekian lah. Jadi masih di bawah 1,2 juta semuanya harganya. Jadi cukup menarik ngomongin soal harganya. Dan lanjut ke yang KX1 Race GP. Kalau ngomongin soal yang helm balap, kita udah pasti nyarinya sertifikasinya yang sudah tersertified FIM. Dan untuk KX1 Race GP ini sudah full certified FIM, jadi dia full certified karena hampir semua, bukan hampir semua, tapi emang semua size-nya tercertified, mas. Dari mulai size yang extra small sampai ke yang double XL dia certified FIM. Ini good point karena nggak semuanya helm punya FIM di semua ukuran gitu. Itu yang pertama. Dan untuk soal ngomongin helm race lagi, dia punya multi density IPS, dia punya 3 lapisan, nggak salah untuk si lapisan IPS-nya. Outer shell-nya punya 3 shell size. Jadi ini lebih lengkap lagi karena kita ngomongin soal helm yang dipakai race. Sudah pasti teknologinya, perangkatnya, fitur-fiturnya pasti lebih advance dibandingkan yang kita pakai untuk harian gitu. Dan untuk materialnya dia menggunakan tri-composite yang merupakan composite campuran dari bahan karbon composite, atau kita kenalnya sih sebagai fiber composite sih untuk material. Jadi dia helmnya ringan, cuman bisa menahan angka impact yang besar, yaitu itu salah satu komponen penting untuk sebuah helm balap soal safety-nya. Jadi untuk soal keamanan kayaknya sangat-sangat oke ya, udah certified FIM juga sih soalnya gitu ya untuk si KX1 Race GP ini. Dan ngomongin soal desainnya, kita balikin lagi ke selera kalian. Gua belum bisa megang detailnya untuk KX1 Race GP, cuman ntar kalau misalnya ada helmnya di studio kita bisa lihat detailnya seperti apa, IPS-nya, linernya, detail-detail eksteriornya itu bisa lebih lengkap lagi ntar gue ngebahasnya waktu ada helmnya di studio ini. Dan yang terakhir soal harga. Untuk harganya helm KX1 Race GP ini yang udah dites di wind tunnel test juga di berbagai posisi riding position. Jadi waktu lagi stride, waktu lagi tuck in, waktu kita lagi braking position, dia dites juga di semua wind tunnel test. Jadi ini sangat lengkap untuk pengetesannya, dan harganya dibanderol sekitar 7 jutaan untuk yang solid color. Untuk yang paling mahal itu di karbon harganya 9 juta rupiah. Jadi start dari 7 jutaan sampai ke 9 juta untuk harga KX1 Race GP ini. Ini termasuk harga yang cukup di bawah beberapa kompetitornya untuk sebuah helm balap, karena untuk helm balap rata-rata udah di atas 10 juta. Ini masih di bawah 10 juta untuk harganya. Jadi ya masih oke untuk harga KX1 Race GP ini. Soal fitmentnya tadi udah gue bahas sedikit soal di vlog, cuma nanti kita lebih detail lebih dalam lagi ngebahas waktu di studio ini waktu ada helmnya. Oke, sekian review dari gue atau vlog dari gue kali ini soal launchingnya KYT TTR Jet dan juga KX1 Race GP. Jadi gue sangat menunggu helmnya bisa gue pegang, bisa gue pakai sehari-hari di acuan hobi ini. Oke, makasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita hunting lagi.